Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semua baik-baik saja ya. Apakah sudah bosan di rumah terus? Mudah-mudahan tidak ya. Nah, saya hadir lagi di sini karena banyak sekali permintaan tentang gimana sih cara membuat lampu otomatis itu. Apa ada tutorialnya? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu maka kali ini kita hadir lagi membahas tentang bagaimana cara merangkai lampu otomatis ya. Nah, lampu otomatis itu apa sih sebenarnya? Nah, lampu otomatis itu adalah lampu yang bisa menyala pada malam hari dan bisa mati sendiri pada siang hari. Nah, kalian lihat tuh lampu-lampu di jalan raya itu adalah contoh dari lampu otomatis ya. Dia nggak ada yang menyalakan dan mematikan, tapi secara otomatis dia menyala pada malam hari dan mati pada siang hari. Nah, langsung saja sekarang bahan-bahan yang diperlukan apa ya? Pertama ini breadboard ya, breadboard tentu kalian sudah punya. Kemudian yang kedua ini kabel ke baterai, ini kabel kancing baterai ya untuk nanti nancapkan ke baterai. Yang ketiga ini yang kakinya 3 ini ya, kakinya 3 ini adalah transistor. Kemudian ada ini, nah ini adalah fotodioda. Fotodioda itu adalah sensor cahaya ya. Jadi inilah yang dia ini fungsinya adalah untuk membaca cahaya. Dia tahu kapan siang, kapan malam. Itu sensor ini yang bertindak ya. Kemudian berikutnya adalah ini LED yang mau kita peragakan ini. Jadi kita sekarang ini membuat dengan menggunakan lampu LED. Jadi nanti LED ini pada kondisi cahayanya kurang maka LED ini akan menyala. Tapi kalau cahayanya kuat ya terang, nah, maka LED ini akan mati ya. Nah, yang lain adalah ini komponennya resistor ya. Hati-hati resistor ini ya. Ini nilainya 100 kilo ya. Jadi jangan sampai nilainya ini lebih rendah dari 100 kilo ya. Jadi ini adalah resistor yang digunakan untuk lampu otomatis. Beda dengan yang sebelumnya kita menggunakan resistor yang nilainya hanya 560 ohm yang langganan sederhana ya. Jangan pakai itu. Tapi pakai ini resistor yang nilainya 100 kilo ohm. Kemudian seperti biasa ada kabel-kabel untuk jumper ya, secukupnya. Nah, hal yang paling penting lagi adalah skema ya, skema. Nah, silakan kalian ambil skemanya masing-masing. Kalau belum tahu silakan bisa di-download di e-learningnya masing-masing ya. Skema itu sangat penting karena kita nanti bekerja ini berdasarkan skema ya. Kalau nggak ada skema kita sulit untuk membuatnya. Silakan semuanya ambil skemanya. Mari kita akan mulai membuat rangkaian lampu otomatis ya. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang akan kita mulai merangkai. Yang pertama adalah breadboard ini kita letakkan di sini ya. Jangan lupa ini yang atas ada tanda merahnya, garis merah, ada tulisan plus. Yang paling bawah ada garis biru, ada tulisan minus. Yang perlu kita pasang pertama adalah ini ya, kancing baterai ya. Yang merah ini adalah positif, kita taruh di sini, juga di tempat merah. Di sini ada tulisan plus. Dan yang hitam kita taruh di sini, ada tulisan minus. Paling bawah, paling atas ya. Ini tempatnya baterai nanti. Nah, langkah pertama adalah kita akan memasang transistor. Lihat baik-baik transistornya ya. Transistor ini adalah mulai dari kiri ini kaki EBC ya, EBC. Di kiri adalah kaki E. Silakan dilihat skemanya. Kaki E itu nyambung kemana ya? Nah, kaki E nyambung ke negatif. Ya, kaki C ya, kaki C itu nyambung ke LED ya. Kita akan pasang LED-nya dulu. Ini kebetulan saya pasang di sini EBC. E-nya di titik berapa ini? C16. B-nya yang tengah di C15 dan kaki C-nya ada di C14. Nah, ini ya. Silakan. Sebenarnya tidak harus seperti ini, boleh saja digeser ke kiri kanan sama saja ya. Tapi tolong hadapnya ini supaya seperti ini karena ini EBC, EBC. Nah, yang kedua kita akan pasang LED ya. Ini LED ya. Kita pasang LED. Kalau masang LED jangan sampai kebalik karena LED itu ada kaki positif negatif, panjang dan pendek ya.
kita lihat di sini, yang panjang itu nanti akan menuju ke positif, yang pendek akan menuju ke kaki kolektor, maka akan saya pasang di sini. Nah, lihat ini, kaki pendeknya nanti terhubung ke kaki kolektor, yaitu di titik berapa ini, D ya, D14. Di bawahnya kaki kolektor atau kaki C persis, sehingga nyambung ya. Terus kita hubungkan, karena ini kaki positifnya belum sampai ke positif baterai, maka kita perlukan jumper ya. Jumper kita sambungkan, kita tempelkan atau kita tancapkan di lubang yang lurus dengan kaki panjangnya LED. Nah, ini bisa di C berapa ini, 11 ya, C11, bisa B11, bisa A11, terserah, ini sama saja ya. Jadi segini itu sama. Ini saya pasang di B11. Nah, karena kaki panjangnya LED itu di D11, jadi sama ya. Maka kaki yang satu ini kita tancapkan di positif. Nah, sehingga sekarang posisinya kaki LED yang panjang itu tersambung ke positif. Nah, langkah berikutnya adalah kaki E. Kaki E ya, kaki E nanti harus kita sambung ke negatif. E itu mana? Itu yang kini, yang paling kiri ya, E, B, C. Maka akan saya hubungkan ke negatif. Di mana saya menancapkan ini? Ya tentu yang lurus dengan kaki E ya. Kaki E ini kebetulan di nomor C16 ya, maka kita bisa menancapkan di D16 ataupun E16, sama saja ya. Nah, kita tancap, sedangkan ujung yang sini kita tancapkan ke negatif. Nah, terserah mau sini sama saja ya. Yang paling sini. Nah, 16 sudah terhubung. Nah, sekarang kita tinggal masang, masih ada resistor sama fotodioda ya. Resistor kita pasang. Resistor itu silakan lihat skemanya ya, menghubungkan kaki fotodioda dengan positif. Nah, ini positif, saya hubungkan ke positif, saya tancapkan. Terus ini saya tancapkan di mana ya, lurusnya saja. Nah, sini kebetulan ini yang positif, yang sini ke B berapa ini? 22. B22. Nah, supaya fotodiodanya ini nyambung ya, maka akan saya taruh di sini, harus dua-dua ya, harus yang lurus ini. Maka saya pasang, jangan lupa kaki yang panjang itu ke negatif ya untuk fotodioda. Jadi yang panjang saya taruh di F22, yang pendek saya taruh di E22. Nah, seperti ini. Jangan sampai kebalik ya, ini biasanya yang kebalik. Nah, setelah itu kita hubungkan kaki fotodioda ke negatif. Ini kan belum sampai ke negatif ya, padahal skemanya harus sampai ke negatif. Maka kita perlu jumper, ini ke negatif, ini ke bawahnya ini ya, yaitu nomor berapa? 22. Bisa F, G, H, silahkan ya, yang masih kosong mana. Nah, ini. Nah, sekarang terakhir kita pasang kaki basis ya. Kaki basis tadi harus nyambung ke pertemuan antara resistor dengan fotodioda. Nah, di sini. Ini maka saya pasang di lurusnya ini, yang lubang masih ada mana? Nah, di sini. C22. Nah, terus yang ini ke basis. Basis itu tadi di ya kaki tengah transistor ini ya. Itu di kaki C berapa ini? C15. Maka ini akan saya pasang di D15 ya. D15 boleh atau di A15 juga boleh, sama saja ya, karena sama-sama nyambung. Nah, kita sambungkan ya, kita tinggal tancapkan saja. Nah, ini kurang panjang ini, bentar saya ganti ini ya. Nah, ya kita pasang di sini yang masih longgar tempatnya, di B15. Nah, B15. Nah, sekarang sudah selesai ya, sudah selesai terangkai semua. Sekarang kita coba pakai baterai. Baterai baru dipasang ya. Kita tancapkan baterai, menyala apa tidak ini ya. Nah, ternyata menyala ya. Jadi inilah rangkaiannya. Nah, sekarang
kondisi gelap. Ini saya akan hadapkan ke arah jendela. Bagaimana? Apakah lampunya bisa mati apa enggak? Nah, kelihatan ya, lampunya mati kan? Kalau ke arah sini, nah lampunya menyala ya. Karena ini daerah sini gelap. Kalau ke arah luar, itu maka lampunya akan mati. Nah, ini ke arah jendela ini. Jendela saya terang nih ya. Nah, demikian ya. Jadi cukup mudah sekali ya. Jadi syaratnya kalian harus selalu lihat skema supaya bisa membuat rangkaian ini dengan baik. Nah, demikian cara pembuatan dari lampu otomatis yang sangat simpel. Hanya butuh waktu berapa lama tadi ya? Sekitar 5 menit mungkin ya. Padahal saya sambil menerangkan ya. Kalau kalian mungkin bisa tak ya, bisa sekitar 3 atau 4 menit sudah selesai ya. Demikian anak sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.